Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi dengan judul materi Metabolit Bioaktif Alga, Turunan Guanidin, Turunan Phenazina, Sterol Polisakarida Sulfat, Alginat Laminaria, serta Agarosa. Next slide. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu Tanswi Ananda Putri, Tesya Bandaso, William Turpasumbung, Zahraini Samsabilah, Windy Indriani, dan Wiwin Rinda. Next slide. Adapun pendahuluan dari materi yang kami akan sampaikan, yang dimana alga merupakan organisme laut yang menghasilkan beragam metabolit bioaktif dengan nilai biologis dan aplikasi yang luas. Senyawa turunan guanidin dan phenazina yang dihasilkan beberapa jenis alga diketahui memiliki aktivitas antimikroba dan antitumor. Alga juga mengandung sterol yang berperan dalam stabilitas membran sel dan berpotensi sebagai gen antiinflamasi. Next slide. Baik, saya serahkan kepada pemateri pertama. Dipersilahkan. Polisakarida sulfat merupakan biopolimer kompleks yang tersusun atas rantai monosakarida yang mengandung sulfat pada posisi tertentu. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian, adapun jenis utama dari polisakarida sulfat itu ada 3. Yang pertama, fucoidan yang dapat diperoleh dari alga coklat atau Phaeophyceae. Yang kedua, ada carrageenan yang dapat diperoleh dari alga merah atau Rhodophyceae. Yang ketiga, ada ulfan yang dapat diperoleh dari alga hijau atau Chlorophyceae. Adapun peran fisiologis pada alga, peran fisiologis polisakarida sulfat pada alga yaitu yang pertama, melindungi sel dari stres osmotik dan perubahan salinitas. Dan yang kedua, menjadi komponen struktural dari dinding sel dan jaringan. Selanjutnya, aktivitas dari polisakarida sulfat yaitu pertama, sebagai antikoagulan dengan membantu mencegah pengumpalan darah dengan cara menghambat faktor-faktor koagulasi. Mekanismenya mirip heparin sehingga dapat menurunkan risiko pembekuan darah berlebih. Selain itu, polisakarida sulfat juga dapat menjadi imunomodulator yang mampu meningkatkan atau menyeimbangkan respon imun tubuh. Senyawa ini dapat mengaktifkan makrofag dan meningkatkan produksi sitokin dan memperkuat pertahanan tubuh terhadap patogen. Juga dapat berperan sebagai antiviral dengan menghambat virus menempel dan masuk ke dalam sel inang. Beberapa polisakarida sulfat juga dapat mengganggu tahap awal dari replikasi virus sehingga menurunkan kemampuan virus berkembang. Baik, selanjutnya asam uronat ini berasal dari gula glukosa, kemudian cincin 1C4, banyak gugus OH dan COOH. Dalam alginat membentuk G blok yang menghasilkan gel kuat. Kemudian asam banuronat. Nah, asam uronat ini berasal dari gula manosa. Kemudian cincin 4C1 memiliki OH dan COOH. Dalam alginat membentuk N blok yang memberi gel lebih elastis. Kemudian alginat copolymer linear dari G dan M dan dengan ikatan 1-4. Kemudian sifatnya
gel tergantung komposisi J dan N. Kemudian sumber utama alginat. Alginat terutama berasal dari alga coklat, khususnya dari genus Laminaria dan Ascophyllum. Kedua jenis alga ini memiliki kandungan yang sangat tinggi dalam dinding selnya. Pada alga coklat, alginat berfungsi sebagai komponen struktural yang memberikan kekuatan, fleksibilitas, serta perlindungan terhadap tekanan osmotik dan kondisi lingkungan laut. Laminaria biasanya tumbuh di perairan dingin dan menghasilkan alginat dengan proporsi blok gluronat yang lebih tinggi sehingga cocok untuk menghasilkan gel yang kuat. Sementara itu, Ascophyllum yang banyak ditemukan di perairan Atlantik Utara mengandung alginat dengan komposisi manuronat dan gluronat yang lebih seimbang, membuatnya ideal sebagai sumber bahan baku industri karena mudah dipanen dan tersedia di dalam jumlah besar. Kemudian kombinasi tingginya kandungan alginat, kemudahan ekstraksi, dan ketersediaan melimpah menjadikan alga coklat sebagai sumber utama dalam produksi alginat secara global. Kemudian fungsi biologis alginat. Pada alga coklat, alginat memiliki dua fungsi biologis utama, yaitu sebagai komponen penting dinding sel dan sebagai penahan air. Sebagai bagian dari dinding sel, alginat memberikan kekuatan struktural dan fleksibel sehingga alga mampu bertahan terhadap tekanan mekanis dari gelombang serta perubahan kondisi lingkungan laut. Alginat membantu menjaga bentuk tubuh alga dan memperkuat jaringan sehingga tidak mudah rusak. Selain itu, alginat berfungsi sebagai penahan air karena sifatnya yang hidrofilik. Kemampuan ini memungkinkan alga menahan kelembaban, mencegah kekeringan saat laut surut, dan membantu keseimbangan osmotik sel. Kemudian pengaplikasi sebagai pengental, penstabil, dan pembentuk gel pada berbagai produk makanan seperti es krim, jelly, saus, dan minuman. Sifatnya yang mampu membentuk tekstur lembut dan stabil membuatnya populer dalam industri pangan. Kemudian pada bidang farmasi, alginat dimanfaatkan sebagai bahan penyalut tablet, pengikat penghantar obat, serta komponen obat MA karena mampu membentuk lapisan gel pelindung di lambung. Kemudian sebagai pengental, alginat ini sangat efektif meningkatkan viskositas dan memperbaiki tekstur pada produk cair atau semi padat karena stabil pada berbagai pH dan suhu. Alginat digunakan luas pada makanan, kosmetik, dan produk industri. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu masuk kepada laminaria. Nah, laminaria itu sendiri merupakan polisakarida atau cadangan makanan pada alga coklat yang berbentuk beta-glukan yang dimana tersusun atas rantai utama atas ikatan beta 1,3 glukosa dengan beberapa cabang beta 1,6, yaitu pada posisi 0-6. Struktur ini memungkinkan laminaria bersifat larut dalam air, tergantung lagi pada jenis serta kondisinya. Next slide. Adapun kandungan pada laminaria yang terdapat pada alga coklat. Yang pertama yaitu kandungan laminaria yang berukuran kecil, sekitar 0,5% dari berat kering. Yang kedua yaitu jumlahnya bisa berubah tergantung tempat tumbuh dan cara ekstraksi. Yang kedua yaitu laminaria yang memiliki kandungan paling tinggi di antara alga coklat, bisa mencapai dari 30-35% dari berat keringnya. Yang kemudian ketiga, karena memiliki kandungan tinggi, laminaria sering digunakan sebagai sumber laminarin komersial. Selanjutnya yaitu fokus di mana mengandung laminarin yang bervariasi, namun bisa mencapai puluhan persen tergantung lagi dari kondisinya. Yang kedua yaitu pada beberapa penelitian, laminaria dalam fokus ini bisa menjadi komponen gula yang paling dominan atau paling utama.
Next slide. Adapun fungsi laminarin pada alga coklat, yang dimana ini sebagai penyimpan energi. Laminarin disimpan oleh alga sebagai cadangan makanan atau makanannya disimpan dalam laminarin itu sendiri, yang dimana hasil ini dari proses fotosintesis. Saat kondisi lingkungan kurang mendukung seperti cahaya berkurang, suhu berubah, ataupun nutrisi sedikit, alga akan memecah laminarin untuk mendapatkan energi agar tetap bisa hidup. Next slide. Adapun potensi laminarin pada alga coklat sebagai senyawa biologis yang pertama yaitu sebagai antioksidan. Laminarin dapat membantu menangkal radikal bebas. Yang kedua sebagai imunostimulan, di mana laminarin mampu merangsang atau memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, laminarin juga memiliki efek antitumor, yang dimana menunjukkan bahwa laminarin dapat menghambat pertumbuhan sel kanker atau dapat memicu kematian sel kanker. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Siapa lagi materinya next? Mungkin berasal dari alga merah Rhodophyta, terutama dari genus Gelidium dan Glacilaria. Kedua alga ini menghasilkan polisakarida dinding sel yang kita kenal sebagai agar. Perbedaan agar dan agaros, agar adalah campuran dua komponen utama, agaros dan agaropektin. Agarosa adalah fraksi paling murni, terdiri dari rantai polisakarida yang lebih sederhana dan lebih konsisten. Jadi singkatnya, agar adalah campuran antara agarosa dan agaropektin, sedangkan agarosa adalah bagian paling murni dan digunakan untuk aplikasi presisi, misalnya elektroforesis. Baik agar maupun agarosa tersusun dari unit D-galaktosa dan 36-anhidroL-galaktosa yang berulang. Struktur ini membentuk gel yang kuat dan stabil saat didinginkan. Fungsi ekologis pada alga. Pada alga merah, agar berfungsi sebagai komponen struktural dinding sel, memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Perlindungan terhadap kondisi lingkungan seperti perubahan salinitas dan kekeringan. Penyimpanan air membantu alga bertahan di zona intertidal. Pemanfaatan agar dan agarosa. Di bidang mikrobiologi sebagai media kultur bakteri dan jamur. Agar standar. Di bidang biologi molekuler sebagai elektroforesis DNA menggunakan agarosa murni. Di bidang pangan sebagai pengental pembentuk gel, contohnya puding agar dan jelly. Di bidang kosmetik sebagai bahan pengental dan penstabil produk skincare. Berikutnya ada sterol alga. Nah, jenis sterol akas alga yang pertama fucosterol merupakan sterol yang paling dominan ditemukan pada alga coklat. Nah, senyawa ini memiliki struktur dengan ikatan rangkap tambahan pada rantai samping dan dikenal karena aktivitas bioaktifnya yang kuat seperti antiinflamasi, antioksidan, antidiabetes, dan anti kanker. Next slide. Yang kedua, stigmasterol. Nah, ini lebih umum dijumpai pada alga hijau dan beberapa alga merah. Nah, sterol ini memiliki ikatan rangkap pada posisi CO2 dan sering digunakan sebagai penanda
fitosterol karena kemiripannya dengan sterol pada tumbuhan darat. Yang ketiga, besisterol merupakan fitosterol utama yang banyak ditemukan pada alga hijau serta beberapa spesies alga merah. Nah, senyawa ini memiliki kemampuan menurunkan kolesterol karena dapat menghambat penyerapan kolesterol di usus serta dikenal memiliki aktivitas antiinflamasi dan antimikroba. Next slide. Nah, berikutnya biosintesis sterol pada alga. Nah, biosintesis sterol pada alga adalah proses kompleks pembentukan molekul lipid penting seperti kolesterol, fukosterol, atau besitosterol. Dimulai dari prekursor seperti asetil CoA yang diubah menjadi asam mevalonat, lalu ke farnesil pirofosfat, dan akhirnya menjadi squalene yang disiklisasi menjadi berbagai sterol spesifik alga melalui jalur yang mirip tumbuhan atau hewan. Next slide. Nah, adapun fungsi biologisnya, sterol pada alga berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas membran sel serta bertindak sebagai prekursor berbagai hormon dan molekul sinyal. Nah, pada membran sel, sterol seperti fukosterol, stigmasterol, dan besitosterol membantu mengatur fluiditas, kekuatan, dan permeabilitas membran, sehingga membran tetap stabil meskipun alga hidup dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah, seperti variasi suhu, salinitas, atau tekanan osmotik. Next slide. Adapun potensi aplikasi atau anti-inflamasi dan hipokolesterolemik. Nah, sterol alga memiliki prospek aplikasi yang besar dalam bidang kesehatan berkat aktivitasnya sebagai antiinflamasi dan penurunan kolesterol. Nah, sebagai antiinflamasi, fukosterol dan stigmasterol dapat menekan produksi mediator peradangan seperti NO, prostaglandin, TNF-A, dan IL-6, sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan obat atau suplemen untuk mengatasi berbagai kondisi inflamasi. Next. Baik, materi selanjutnya itu turunan venasina dari alga. Jadi karakteristik kimia dari venasina itu memiliki sistem ikatan pi yang terkonjugasi. Artinya adanya sistem ikatan pi yang luas dan terkonjugasi di seluruh struktur 3 cincin itu memungkinkan penyerapan cahaya tanpa. Ini adalah kromofor yang menghasilkan warna kuning, hijau, merah, atau ungu, tergantung pada substituen pada kerangka venasina. Kemudian yang kedua itu karakteristiknya itu absorpsi cahaya. Jadi ketika venasina ini menyerap energi cahaya, elektron dalam sistem pi itu terkonjugasi terangkat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Misalnya warna yang kita lihat itu adalah cahaya yang tidak terserap. Kemudian ada stabilitas warnanya, jadi struktur aromatik yang stabil membuat warna yang dihasilkan oleh venasina itu biasanya relatif tahan terhadap degradasi oleh panas dan cahaya, meskipun dapat berubah warna melalui reaksi redox. Next. Next slide. Oke. Apa peran dari ekologis venasina ini dalam kompetensi mikroalga? Antara lain itu dia dapat menyebabkan kerusakan fotosintesis. Jadi venasina ini secara spesifik akan mengganggu fungsi kloroplas. Nah, senyawa ini dapat mencuri elektron dari fotosistem kedua, kemudian menghambat aliran elektron normal yang diperlukan untuk fotosintesis, yang akibatnya sehingga mikroalga ini untuk menangkap cahaya dan menghasilkan ATP dan NADPH terhenti, yang secara tepat itu dapat menghambat pertumbuhan. Next. Kemudian yang kedua itu ada siklus redox dan ROS. Jadi venasina ini dapat menembus membran sel mikroalga. Jadi dalam sel ini venasina akan menerima elektron dari komponen sel seluler, itu terutama dari rantai transport elektron yang akan tereduksi menjadi dihidrovenasina. Nah, venasina yang tereduksi tadi ini yaitu dihidrovenasina itu akan bereaksi dengan oksigen molekuler di lingkungan. Dia akan mendonasikan elektron kembali ke oksigen.
Jadi proses ini akan menghasilkan spesies oksigen reaktif atau ROS. Nah, sangat toksik seperti radikal superoksida dan hidrogen peroksida. Nah, fenasina kemudian kembali ke bentuk yang teroksidasi. Jadi siap mengulang siklus ini bertindak sebagai katalis beracun hingga sel mikroalga nanti mati. Oke, next. Next slide. Kemudian apa aktivitas bioaktif dari fenasina ini? Yaitu kita tahu bahwa fenasina ini sebenarnya memiliki aktivitas anti jamur, antibakteri, sehingga dikenal sebagai antibiotik yang berspektrum luas. Jadi karena dari aktivitasnya itu yang memiliki aktivitas anti jamur dan antibakteri, sehingga dia dapat menghilangkan penyakit akar gandum yang disebabkan oleh jamur Ganomanomyces graminis, varian graminis. Yang kedua itu memiliki aktivitas antibiotik terhadap S. aureus, E. coli, dan bakteri lainnya. Kemudian memiliki aktivitas anti jamur terhadap jamur patogen manusia, yang terutama itu Trichopiton rubrum yang dapat menyebabkan infeksi ketua air, kurap, dan jamur kuku lainnya. Oke, next. Oke, saya serahkan ke moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah dibawakan yaitu di mana alga merupakan sumber berbagai metabolit bioaktif dengan struktur dan fungsi yang beragam, mulai dari turunan guanidin dan fenazina yang berperan dalam pertahanan kimia, hingga sterol yang menjaga stabilitas membran. Polisakarida bersulfat seperti vekoidan, karagenan, dan ulfan, serta biomolekul penting seperti alginat, laminarin, dan agar, di mana memiliki peran ekologi dalam perlindungannya, penyimpanan energi, serta struktur sel agar. Selain fungsi alamiah, senyawa-senyawa ini menunjukkan aktivitas antitumor, antiviral, antimikroba, antiinflamasi, dan imunomodulator, sehingga menjadi alga sebagai sumber bahan alam yang sangat potensial untuk pengembangan obat, pangan fungsional, kosmetik, serta biomaterial modern. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan, kami kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.